Bu Anita. Waalaikumsalam Bu Ir. Bagaimana kabarnya nih Bu Anita? Alhamdulillah baik Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar saya juga alhamdulillah baik Bu. Begini Bu, Ibu akan melakukan coaching terhadap Ibu Eka ya Bu ya? Ya betul. Nah, jadi sebelum Ibu lakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan sama Ibu. Ya Bu, silakan. Yang pertama, saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Bu ya? Ya. Gini Bu, jadi pada coaching hari ini antara coach yaitu Bu Anita dan juga coach nantinya Bu Eka, Iya betul. itu akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Ya, siap Bu. Ibu, menurut Ibu apakah nanti coaching yang dilakukan itu sebagai coach sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana coach memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching? Lalu bagaimana coach menanggapi dan merespon pertanyaan dari Ibu sebagai coachnya? Dan juga Ibu yang paling penting nih Bu, jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Ya Bu. Nah Bu, untuk pertanyaan yang pertama Bu. Siap Bu. Seperti apa kira-kira kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan presence atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Seperti itu. Iya. Nah, jadi selanjutnya pertanyaan yang kedua Bu. Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi yang ingin Ibu kembangkan itu adalah mendengarkan aktif ya, dan juga betul. memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir ya Bu ya. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu pada proses coaching kali ini? Saya ingin nanti Bu Eka sebagai coach saya menemukan solusi dari permasalahannya sendiri untuk menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Bu. Oke. Baik Ibu, sekian dulu pertanyaan-pertanyaan untuk pra-observasi ini ya Bu ya. Ya, Bu. Nanti kita akan ada lagi pasca observasi setelah Ibu melakukan coaching dengan Ibu Eka ya Bu ya. Oh iya, Oke siap Ibu, Bu. silakan Ibu melakukan coachingnya terhadap Bu Eka. Semangat Bu. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Pasca. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam. Ada yang perlu saya bantu Bu Eka? Iya Ibu, sebelumnya saya minta maaf ya Bu ya, mungkin mengganggu waktu Ibu. Ya, nggak apa-apa Bu. Ya, saya ingin bercerita tentang keadaan murid saya Bu. Oh iya, Ibu ingin bercerita. Apa yang akan Ibu sampaikan dan Ibu ceritakan ini Bu? Ini Bu tentang kondisi murid saya. Kebetulan di kelas saya itu tuh cuman ada 2 anak Bu. Oh iya. Tapi 2 anak tersebut itu posisinya sangat berbeda Bu, terutama dalam proses memahami pembelajaran, terus dalam memahami semangat belajarnya, terus bagaimana mereka itu dalam menyelesaikan tugasnya. Sangat-sangat jauh berbeda, seperti itu Bu. Oh iya, Bu Eka ingin bercerita ya tentang keadaan murid Bu Eka yang 2 anak, terus kemampuan memahami materi pembelajaran juga masih kurang, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas ya Bu. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan nanti dari pembicaraan kita ini Bu? Yang ingin saya dapatkan yaitu cara-cara yang tepat Bu. Cara-cara yang tepat dalam meningkatkan semangat, konsentrasi belajar, meningkatkan kemampuan murid saya, memahami materi pelajaran, serta murid saya bisa bertanggung jawab untuk menyelesaikan tugasnya. Oh iya, jadi Bu Eka ingin memahami cara yang tepat dalam meningkatkan semangat, konsentrasi untuk mencapai tujuan pembelajaran ya Bu. Nah, kira-kira dari pengamatan Ibu, belajar yang baik itu belajar yang bagaimana sih Bu? Yang seperti apa? Menurut pengamatan saya ya Bu, belajar yang baik itu ketika murid memiliki konsentrasi dan perhatian penuh dalam belajar.
mampu mengikuti alur pembelajaran dengan semangat, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugasnya, dan Ya. dapat mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Wah, sangat luar biasa itu, Bu. Saya sangat setuju dengan pembelajaran yang Ibu sebutkan tadi. Menurut Ibu, pada saat ini jika dilakukan penilaian 1 sampai 10, kegiatan pembelajaran yang Ibu berikan ada di level berapa, Bu? Hmm, Kayaknya di level 5, Bu. Oh, bisa dijelaskan ya, Bu, level 5 itu level yang seperti apa? Saya merasa bahwa pembelajaran yang saya berikan ini belum sepenuhnya berpihak pada murid dan belum maksimal ya Bu dalam memenuhi Ya, kebutuhan belajar murid. Saya masih memberikan pembelajaran itu secara monoton dengan media yang ada Bu, hanya mengandalkan buku pelajaran saja hmm. seperti itu. Baik Bu, dari level 5 tadi yang katanya Ibu masih memberikan pembelajaran dengan media yang monoton, menggunakan buku-buku. Nah, pada level berapa kira-kira target yang ingin dicapai Ibu untuk kedepannya? eh, Mungkin level 7 ya, Bu ya. Mungkin level 7 saja udah bagus lah, Bu, gitu. Saya tidak Hmm, akan muluk-muluk dulu, Bu. ya, Gitu. Jadi ya, ya. bertahap. Nah, gitu seperti itu, Bu. Nah, kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai ke level tersebut, Bu? Eh, Kemarin kan kita sudah belajar tentang pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Ya, Nah, kemungkinan yang akan saya lakukan yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Bu. ya, Walaupun murid saya hanya dua, gitu, ya, tetapi kemampuan dan pemahaman mereka itu dalam melaksanakan proses pembelajaran sangat jauh. Ibaratnya ya, yang satu berlari, sedangkan yang satu ya, berjalan ya, sambil terjatuh, ya. gitu ya, Bu ya. Nah, sebelum Mhm. melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi itu, terlebih dahulu saya akan melakukan asesmen diagnostik, Bu, pada Ya, murid kelas saya gitu ya, Bu. Nah, setelah mendapatkan hasil asesmen diagnostik, kemudian dikomunikasikan dengan guru bidang. Kebetulan ya, kan ada dua guru bidang ya, Bu, yang masuk ke ya, kelas ya. saya, ada guru PAI sama guru PJOK. Nah, selanjutnya membuat hasil dari itu saya buat pemetaan kemampuan dan gaya belajar murid. Nah, Ya, setelah semua hasil diperoleh, maka saya menyusun rencana pembelajaran diferensiasi yang terdiri dari diferensiasi konten, proses, dan hasil. Dengan demikian, anak akan lebih bersemangat belajar dan bertanggung jawab karena proses pembelajaran yang dilaksanakan dapat memenuhi kebutuhan belajar mereka. sangat luar biasa sekali ya, Bu. Saya sangat setuju dengan rencana Ibu yang Ibu lakukan. Nah, untuk sekarang, bagaimana kemungkinan hal tersebut untuk dilakukan oleh Ibu? Apakah dapat berjalan dengan baik? Kemungkinan hal tersebut dapat dilakukan oleh saya bisa Bu, bisa berjalan dengan baik ya Bu, dan tentunya melalui kolaborasi tadi dengan guru bidang Oh, ya, yang baik. dua itu Bu, Mhm. seperti itu. Baik Bu, berarti Ibu yakin ya Bu dapat merealisasikan rencana tersebut dengan baik. Dalam Hmm. realisasinya nanti, apakah akan muncul kendala yang mungkin akan Ibu hadapi? Saya rasa kendala yang mungkin akan saya hadapi terkait memahami kebutuhan belajar siswa murid nantinya, ya saya harus menyiapkan waktu yang lebih dalam Ya. mempersiapkan pembelajaran untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar murid itu, Bu. Oh, bagaimana yang bisa Ibu lakukan dalam mengatasi kendala tersebut jika nanti ada kendala, bagaimana Ibu bisa mengatasinya? Ya, yang bisa saya lakukan adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu, untuk Ya. berdiskusi, menganalisis hasil asesmen diagnostis dan mencocokkan dengan guru agama dan guru Ya. PJOK ya Bu, yang tentunya pernah masuk ke kelas saya. Nah, setelah didapat hasil, saya akan menyusun rencana pembelajaran berdiferensiasi itu, Bu. Gitu. Untuk menjaga komitmen dalam merealisasikan rencana tersebut, kira-kira, siapa saja yang akan Ibu libatkan? Saya akan meminta bantuan kepada kepala sekolah ya, Bu, dan juga rekan sejawat saya agar dapat memantau dan juga mengingatkan terkait rencana yang akan saya lakukan. Baik Bu. Sampai titik ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini tadi, Bu? Alhamdulillah ya, Bu, saya mendapat pemahaman bagaimana langkah yang
harus dilakukan terkait permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu. Oh ya, alhamdulillah ya Bu. Kalau begitu, kira-kira ada lagi tidak yang ingin dibicarakan Ibu? Eh, Sepertinya sudah cukup ya, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Sama-sama Bu, semoga rencana yang Ibu lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar. Iya, amin. Ibu, terima kasih atas doanya. Saya ucapkan terima kasih, sangat terima kasih ya, Bu, atas bantuan Ibu. Saya permisi dulu, Bu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Bu Ir. Iya, Bu. Tadi saya sudah melihat Ibu melakukan coaching terhadap Ibu Eka. Nah, sebelum penutupan, Ibu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah, yang pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang ingin dicapai? Oh ya Bu, pada saat tadi saya coaching, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta Bu. Nah, Menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi nyata, dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur tersebut saya dapat menggali Bu Eka untuk menceritakan permasalahannya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Ibu Eka hadapi. Betul. Siap. Oke, menurut saya ya Bu ya, saya sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan itu tadi sudah berjalan sangat baik Bu, sesuai dengan alur Tirta apa yang tadi Ibu sebutkan ya. Ya. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan yang dapat menggali coach untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Dan Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan sebelum saya tutup sesi ini ya Bu ya, saya ingin tahu Bu, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu khas dari yang Ibu lakukan? Oh ya Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan, ingin lebih memahami proses coaching ini sehingga saat nanti bukan coaching lagi, entah dengan apa, akan lebih baik Bu dari yang sekarang. Luar biasa ya Bu ya, saya sudah melihat coachingnya sudah sukses ya Bu ya. Oke, baiklah Bu, saya tutup ya Bu sesi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sama-sama.